Berpuasalah dengan sukacita. Salah satu perubahan gaya hidup yang diakibatkan oleh kehadiran virus corona dalam kehidupan manusia adalah dalam hal beribadah. Ibadah minggu yang biasanya dilakukan di gereja kini berpindah ke rumah masing-masing jemaat dengan menggunakan jaringan internet secara online. Jemaat diminta untuk berkumpul bersama dengan keluarga, menggunakan TV maupun gadget mereka, mengakses situs dan akun media sosial dari gereja untuk bisa mengikuti ibadah yang disiarkan dari gedung gereja. Awalnya saya tidak terbiasa dengan gaya ibadah seperti ini. Minggu pertama dan kedua mengikuti ibadah online, saya masih tampak sangat canggung. Tetapi memasuki minggu ketiga, keempat, bulan kedua, dan seterusnya, saya mulai menikmati ibadah secara online. Jika sebelumnya kebiasaan hari Minggu adalah bangun lebih awal, mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, kini saya bisa bangun lebih siang, menikmati sarapan pagi dengan waktu yang lebih panjang sebelum memulai ibadah. Rutinitas baru ini terbentuk ketika saya sudah menemukan pola yang pas di dalam mengikuti ibadah online. Dan saya pun akhirnya mengikuti pola tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang setiap hari minggunya. Kini beribadah secara online sudah menjadi rutinitas di hari Minggu bagi banyak orang Kristen. Namun kita perlu terus berwaspada ketika kita menjalankan rutinitas dalam segala praktek ibadah kita. Bukan hanya soal beribadah pada hari Minggu, tapi juga berdoa, berpuasa, bersaat teduh, dan lain sebagainya. Kita perlu terus bertanya, adakah hati saya masih mencari Tuhan di saat semua kegiatan ibadah itu menjadi rutinitas? Hari ini kita akan bersama melihat kritik Yesus yang lain terhadap kebiasaan orang Yahudi dalam menjalankan kewajiban keagamaan pada masa itu. Hal yang disoroti oleh Yesus adalah soal berpuasa. Mari kita memperhatikan perkataan Yesus yang tercatat di Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berpuasa adalah salah satu praktik keagamaan orang Yahudi. Praktik berpuasa sudah mulai dilakukan sejak zaman Musa. Pada hari pendamaian setahun sekali orang-orang Israel harus berpuasa. Puasa di sini dimaksudkan agar bangsa Israel merendahkan diri, mengakui dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Dengan tidak makan dan minum, mereka menunjukkan penyesalan dan ratapan mereka di dalam doa. Di samping puasa yang wajib ini, kita juga akan menemukan kegiatan puasa-puasa yang lain di dalam Alkitab. Esther misalnya meminta orang-orang Israel berpuasa untuk dirinya sebelum ia menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya. Daniel juga berpuasa terhadap daging dan anggur selama 3 minggu ratapan. Ezra dan beberapa orang berpuasa untuk memohon perlindungan dan pimpinan Tuhan. Setelah Israel kembali dari pembuangan Babel, mereka juga merayakan Hari Raya Pondok Daun. Mereka berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan tanah di kepala sebagai tanda ratapan dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Berpuasa sudah menjadi bagian dari praktek yang dilakukan sepanjang sejarah kehidupan orang Israel. Bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia juga berpuasa 40 hari 40 malam. Jika kita melihat sejarah perjalanan praktik berpuasa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, bukankah berpuasa adalah hal yang baik? Ketika seorang berpuasa, ia mengambil waktu yang khusus untuk merefleksikan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan memohon pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Namun mengapa Yesus justru memberikan kritikan terhadap praktek puasa orang Yahudi? Bukankah Yesus sendiri juga berpuasa? Masalahnya masih soal kemunafikan manusia di dalam menjalankan praktek keagamaan. Di Matius 6 ayat 16 dikatakan bahwa orang munafik yang berpuasa dengan mengubah air mukanya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, frasa mengubah air mukanya ini diterjemahkan disfigure. Secara sederhana, disfigure dapat diterjemahkan artinya menjelekkan. Jadi mereka yang berpuasa ini dengan sengaja membuat wajah mereka tampak buruk dalam kondisi yang tidak biasa untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka sedang mengalami suatu kesulitan yang berat saat berpuasa. Mereka ini mau kelihatan menderita kesusahan yang berat ketika berpuasa. Muka muram mereka bukan karena mereka meratapi dosa-dosanya, tapi lebih kepada menunjukkan betapa sulitnya mereka menjalani hari mereka karena berpuasa.
Dengan demikian orang-orang akan menilai mereka yang berpuasa ini sungguh kelihatan hidup kudus, hidupnya saleh, taat pada kewajiban keagamaan. Apalagi para pemimpin agama Yahudi ini, banyak dari mereka yang dengan sengaja berpuasa di luar hari yang diwajibkan. Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Upah mereka bukan dari Bapa di sorga, tetapi hanya pujian dan tepuk tangan dari manusia atas kesalehan mereka menjalankan praktek berpuasa. Berpuasa dapat menjadi sebuah rutinitas yang dengan sengaja dilakukan tanpa mengerti makna dan tujuan mendasar dari berpuasa. Jika berpuasa hanya dilakukan dengan maksud untuk terlihat hebat secara rohani di mata manusia, maka tidak heran akan ada orang-orang munafik yang dengan sengaja menunjukkan kalau mereka sedang menjalankan puasa. Orang munafik bukannya berpuasa untuk menangisi dosa, tapi mereka malah menambah dosa dengan mencari kesenangan dari pujian manusia. Sayang sekali jika dalam menjalankan rutinitas keagamaan, seorang terlena dengan rutinitas dan hanya menganggapnya sebagai sebuah kewajiban agar terlihat hidup kudus di hadapan manusia, bukan membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan melalui ibadahnya. Dari kegiatan berpuasa, mereka tidak menemukan kebenaran di dalam Tuhan karena mereka melakukannya hanya sekadar kewajiban tanpa memahami makna dari berpuasa tersebut. Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk berpuasa. Yesus sedang mengajarkan cara yang benar bagi seorang murid untuk berpuasa. Keinginan untuk berpuasa itu seharusnya muncul dari hati seorang murid yang rindu untuk memiliki relasi yang baik dengan Allah penciptanya. Berpuasa itu seharusnya lahir dari keinginan diri seorang murid yang mau datang dengan hati yang berduka cita atas dosanya, datang dengan penuh kerendahan hati mencari Allah, agar Allah bisa memuaskan mereka dengan kebenaran. Bukan dengan paksaan keagamaan, bukan pula karena ingin dilihat orang lebih rohani di mata saudaranya, bukan pula karena keinginan agar terlihat lebih rohani di mata saudaranya, apalagi karena faktor rutinitas yang membuat mereka terpaksa harus berpuasa. Dengan memiliki kerinduan yang terpancar dari dalam hati masing-masing murid Yesus, maka berpuasa tidak akan menjadi sebuah beban keagamaan yang tampak membuat kehidupan ini semakin berat. Berpuasa akan dilakukan dengan penuh sukacita. Bapa di surga juga tidak menghendaki anak-anaknya yang menjalankan praktik ibadah dilakukan dengan penuh keterpaksaan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa para murid yang berpuasa harus meminyaki kepala mereka dan mencuci muka mereka. Tujuannya adalah agar mereka tidak terlihat seperti orang yang hidup segan mati tidak mau. Rutinitas hidup sehari-hari harus tetap berjalan seperti biasa walaupun mereka sedang menahan lapar dan haus. Mereka tidak boleh terlihat lemas dan mukanya muram. Puasa mereka tidak perlu diketahui orang, melainkan biarlah puasa mereka menjadi urusan antara diri mereka dan Bapa di surga saja. Yesus juga menekankan prinsip yang sama dengan berdoa. Biarlah berpuasa itu juga dilakukan di tempat yang tersembunyi. Maksudnya tidak perlu diumumkan ke publik bahwa mereka sedang berpuasa. Berpuasa adalah sebuah disiplin rohani yang baik yang dapat menolong kita untuk mengambil waktu di tengah kesibukan diri untuk bisa berdiam diri sejenak dan merefleksikan apa yang telah kita alami dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Kemudian kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan serta mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Kesibukan dalam keseharian kita dan tanggung jawab profesi terkadang membuat kita jauh dari Tuhan. Kebiasaan kita melakukan hal yang salah juga dapat membuat kita menganggap remeh dosa dan tidak lagi menyadari bahwa hal yang kita perbuat adalah dosa di hadapan Tuhan. Dengan berpuasa, kita mengontrol diri terhadap kebutuhan fisik untuk dapat mengisi kebutuhan kerohanian kita. Mungkin saudara pernah dengar istilah puasa gadget. Ya, walaupun dalam Alkitab memang tidak memberikan contoh puasa yang bernama puasa gadget, tetapi saya melihat bahwa kita sebagai murid-murid Kristus di zaman teknologi ini, kita dapat menjalankan yang namanya puasa gadget. Bentuk berpuasa ini tidak bertentangan dengan esensi berpuasa di dalam Alkitab, yakni kita menahan diri terhadap kebutuhan fisik dan mengambil waktu untuk mencari Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, hidup kita ini sudah sangat tergantung dengan gawai yang ada di tangan kita. Ketergantungan itu bisa membuat kita melupakan Tuhan. Gadget itu tidak berdosa sama sekali, tapi kita sebagai usernya bisa memakai gadget itu untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa saja salah memakai gadget untuk menipu orang, untuk menyebarkan hoax, mengakses pornografi, dan lain sebagainya. Bahkan waktu berdoa dan bersaat teduh kita terkadang harus berkurang karena waktunya kita pakai untuk bermain gadget. Saya pribadi pernah beberapa kali mencoba puasa gadget dan rasanya sungguh berat. Rasanya saya mendengar suara yang terus mengajak saya untuk menonaktifkan airplane mode dan menggunakan gadget saya.
Padahal saya sudah bertekad untuk mengambil waktu puasa gadget selama sehari dan mengambil waktu itu untuk berdoa dan membaca firman. Namun syukurlah Tuhan menolong saya untuk bisa kuat selama puasa tersebut, dan saya bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk duduk tenang tanpa mendengar bunyi notifikasi yang masuk. Saya bisa mengambil waktu untuk menghitung berkat Tuhan dalam hidup ini, berdoa mengaku dosa, dan memohon pimpinan Tuhan bagi hidup saya. Tuhan telah menolong saya untuk bisa berpuasa. Tuhan yang sama akan juga menolong saudara. Kiranya kita dapat menjalankan disiplin berpuasa dengan kerinduan untuk mencari Tuhan, bukan mencari pujian dan perhatian manusia, bukan pula karena rutinitas keagamaan. Biarlah dengan hati yang rindu mencari Bapa di sorga dan motivasi yang benar, kita menjalankan disiplin rohani kita. Kiranya Roh Kudus juga terus menolong kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Berpuasa adalah salah satu disiplin rohani kita. Menjalankan puasa bukan soal diketahui orang, tetapi dilihat oleh Bapa di surga. Di saat menahan keinginan diri, datanglah menghadap kepada Bapa. Sambil merendahkan diri, kita menaikkan syukur dan membawa penyesalan atas dosa-dosa. Janganlah terpaksa jika mau melatih diri dengan berpuasa. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar dapat berpuasa dengan penuh sukacita.